diayak. Lauk pauk yang tertinggi ialah daging dan manisan. Yang terendah ialah garam dan cuka. Dan yang sedang ialah makanan yang bercampur dengan minyak tanpa daging. Kebiasaan orang-orang yang berjalan ke jalan akhirat ialah mencegah terus-menerus dari lauk pauk. Bahkan mencegah pula dari segala nafsu keinginan. Sesungguhnya setiap yang enak yang diingini oleh manusia lalu dimakannya, niscaya yang demikian menghendaki akan kesombongan pada dirinya, kekesatan pada hatinya dan menjinakannya dengan kelezatan dunia, sehingga ia suka kepada kelezatan dunia dan benci kepada mati dan menemui Allah Ta'ala. Jadilah dunia itu sorga padanya dan mati itu penjara baginya. Dan apabila ia mencegah dirinya dari keinginan-keinginan dunia, ia menyempitkannya dan ia haramkan kelezatannya. Niscaya jadilah dunia itu penjara baginya dan menyempitkan kepadanya. Maka dirinya ingin terlepas dari dunia, maka matilah yang melepaskannya. Kepada itulah diisyaratkan dengan perkataan Yahya bin Ma'az di mana ia berkata, "Wahai para orang-orang Sihidik, laparkanlah dirimu untuk pesta surga Firdaus. Sesungguhnya keinginan kepada makanan itu ala kadar melaparkan jiwa. Maka semua yang telah kami sebutkan dari bahaya kepenyangan sesungguhnya berlaku pada semua nafsu keinginan dan memperoleh keenakan. Maka tiada kami perpanjangkan lagi dengan mengulanginya. Maka karena itu, besarlah pahala pada meninggalkan nafsu syahwat dari segala yang mubah yang diperbolehkan. Dan besarlah bahaya pada mengambilkannya. Sehingga Nabi SAW bersabda, yang jahat dari umatku ialah mereka yang memakan tepung gandum. Ini tidaklah diharamkan, bahkan itu diperbolehkan, mubah, dengan pengertian bahwa siapa yang memakannya sekali atau dua kali, niscaya ia tidak berbuat maksiat. Dan siapa yang terus-menerus pula pada yang demikian, ia tidak berbuat maksiat dengan memakannya, tetapi nafsunya terdidik dengan kenikmatan. Lalu ia jinak dengan dunia dan menyukai kesenangan, dan berusaha mencarinya. Maka yang demikian itu membawanya kepada perbuatan maksiat. Maka mereka menjadi umat yang jahat. Karena tepung gandum itu membawa mereka kepada mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Dan pekerjaan itu maksiat. Nabi SAW bersabda, yang jahat dari umatku ialah mereka yang makan dengan yang enak-enak, penuh kenikmatan, dan tubuh mereka tumbuh atas makanan itu. Dan cita-cita mereka ialah macam-macam warna makanan dan berbagai macam bentuk pakaian. Mereka berbicara banyak tanpa dijaga dan hati-hati. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa ingatlah bahwa engkau itu menetap di kubur. Dan yang demikian itu melarang engkau dari banyak nafsu keinginan. Para ulama terdahulu, ulama salaf, sangat takut memakan makanan yang lezat-lezat dan mencobakan diri kepadanya. Mereka berpendapat bahwa yang demikian itu tanda kecelakaan. Mereka melihat akan larangan Allah Ta'ala daripadanya itu kebahagiaan yang penghabisan. Sehingga diriwayatkan bahwa Wahab bin Manbah al-Yamani berkata, bertemu dua orang malaikat pada langit keempat, lalu bertanya salah seorang daripada keduanya kepada yang lain, dari mana? Maka yang ditanya itu menjawab, aku disuruh menghalau ikan dari laut. Yang diingini oleh si anu Yahudi itu, yang kena kutukan Allah Ta'ala. Lalu yang lain berkata, aku disuruh menuangkan minyak yang diingini oleh si anu yang banyak beribadah itu. Maka inilah suatu peringatan bahwa memudahkan sebab-sebab nafsu keinginan itu tidaklah termasuk tanda-tanda kebajikan. Dan karena inilah Umar tidak mau meminum air dingin dengan madu. Dan beliau berkata, nyahkanlah daripadaku perhitungannya.
maka tiada ibadah kepada Allah Ta'ala yang lebih besar daripada menyalahi nafsu keinginan dan meninggalkan yang lezat-lezat. Sebagaimana telah kami kemukakan dahulu pada kitab latihan jiwa, diriwayatkan Nafi bahwa Ibnu Umar itu sakit. Ia ingin ikan panggang, lalu saya carikan di kota, maka tidak dapat. Kemudian saya peroleh sesudah beberapa hari. Lalu saya belikan dengan harga 1,5 dirham. Lalu saya goreng dan saya bawakan kepadanya atas roti. Maka berdiri di pintu seorang peminta-minta. Lalu berkata Ibnu Umar kepada budaknya Nafi, bungkuskanlah ikan itu dengan rotinya dan berikanlah kepada peminta itu. Lalu menjawab budak Nafi, kiranya Allah membaikkan engkau. Engkau ingin akan ikan itu semenjak beberapa hari yang lalu, tetapi kami tiada mendapatinya. Waktu kami mendapatinya, lalu kami belikan dengan harga 1,5 dirham. Kami berikan saja kepadanya harganya. Ibnu Umar berkata lagi, bungkuslah dan serahkanlah kepada peminta itu. Kemudian, budak itu Nafi bertanya kepada peminta itu, maukah engkau mengambil uang sedirham dan engkau tinggalkan ikan ini? Peminta tadi menjawab ya, boleh. Lalu diserahkan oleh Nafi uang sedirham kepada peminta tersebut, dan ikan itu diambilnya, dan dibawanya, seraya diletakkannya di hadapan Ibnu Umar. Dan ia berkata, sudah aku berikan kepada peminta itu uang sedirham dan ikan aku ambil kembali. Maka Ibnu Umar menjawab, bungkuslah ikan itu dan serahkanlah kepada peminta itu. Dan uang yang 1 dirham itu, jangan engkau ambil daripadanya. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang ingin akan sesuatu keinginan, lalu menolak keinginannya dan mengutamakan orang lain dengan keinginan itu daripada dirinya, niscaya diampunkan oleh Allah akan dosanya. Nabi SAW bersabda, apabila engkau sumbat keinginan makan banyak dengan roti dan segelas air bersih, maka kebinasaanlah atas dunia dan penduduknya. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa yang dimaksud ialah menolak kepedihan lapar dan haus dan menolak kemelaratannya, tanpa bersenang-senang dengan keenakan duniawi. Sampai berita kepada Umar bahwa Yazid bin Abi Sufyan makan dengan bermacam-macam makanan. Lalu Umar berkata kepada pembantu Yazid, bekas budaknya, bernama Yarfa, apabila engkau tahu bahwa telah datang waktu makan malam, maka beritahukanlah kepadaku. Lalu pembantu Yazid itu memberitahukan kepada Umar. Maka masuklah Umar, lalu hampirlah waktu makanan malam itu. Maka mereka membawa kepada Yazid daging yang dipotong-potong, lalu Umar memakannya bersama Yazid. Kemudian, didekatkan daging goreng. Yazid membuka tangannya untuk mengambil daging itu. Maka dicegah oleh Umar tangan Yazid, seraya berkata, Allah, hai Yazid bin Abi Sufyan, adakah makanan sesudah makanan? Demi Allah yang jiwa Umar di dalam tangannya. Sesungguhnya jikalau engkau menyalahi dari sunnah mereka, niscaya mereka akan menyalahi dengan kamu dari jalan mereka. Yasar bin Umair di mana ia berkata, tiada pernah sekali-kali aku mengayak tepung untuk Umar. Kalau aku lakukan, maka aku durhaka kepadanya. Diriwayatkan bahwa Atbah al-Ghala meramas tepungnya dengan air dan mengeringkannya pada matahari, kemudian memakannya, dan mengatakan, sepotong roti dan garam, sehingga tersedialah di akhirat sepotong daging goreng dan makanan yang baik. Ia mengambil gelas, lalu dicinduknya air dari kendi besar yang ada pada siangnya di matahari. Maka berkata babunya, bekas budak wanitanya yang sudah dimerdekakan,
Wahai Atbah, jikalau engkau berikan tepungmu itu kepadaku, niscaya aku buat roti untukmu dan aku dinginkan air untukmu. Maka menjawab Atbah, hai ibu si Anu, sudah aku usir daripadaku kesangatan lapar. Syakik bin Ibrahim berkata, aku bertemu dengan Ibrahim bin Adam di Makkah di kampung Saukulail tempat lahirnya Nabi SAW sedang menangis. Ia duduk di suatu sudut jalan. Lalu aku berpaling kepadanya dan aku duduk di sisinya. Seraya bertanya, apakah tangisan ini, wahai Abu Ishak? Lalu ia menjawab, baik. Maka aku mengulangi menanyakannya sekali, dua kali, tiga kali. Lalu ia menjawab, hai Syakik, tutuplah aku. Lalu aku menjawab, hai saudaraku, katakanlah apa yang engkau kehendaki. Maka ia berkata kepadaku, nafsuku ingin sejak 30 tahun yang lalu akan sikbaj gulai yang diperbuat dari daging dan cuka. Aku cegah nafsu itu dengan segenap tenagaku. Sehingga kemarin adalah aku sedang duduk dan aku sangat mengantuk. Tiba-tiba datanglah seorang anak muda. Di tangannya mangkok hijau yang meninggi uap dan bau sikbaj daripadanya. Syakik berkata, maka aku kumpulkan dengan cita-citaku dari hal Ibrahim bin Adam itu. Lalu pemuda tersebut mendekatinya, seraya berkata, hai Ibrahim, makanlah. Ibrahim bin Adam menerangkan selanjutnya, maka aku menjawab, tiada akan aku makan. Aku sudah meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla. Lalu pemuda itu mengatakan kepadaku, sesungguhnya engkau telah diberi makan oleh Allah, maka makanlah. Maka tiada lagi bagiku jawaban selain aku lalu menangis. Pemuda itu berkata lagi kepadaku, makanlah. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Maka aku menjawab lagi, kami sudah disuruh supaya kami tidak mencampakkan dalam perut kami selain dari kira-kira yang kami ketahui. Pemuda itu lalu berkata pula, makanlah. Kiranya engkau diberi sehat dan afiat oleh Allah. Sesungguhnya aku berikan sikbaj tersebut. Lalu dikatakan kepadaku, hai Kidelir, pergilah dengan makanan ini dan berikanlah makanan ini untuk memenuhi keinginan Ibrahim bin Adam. Allah telah mencurahkan rahmat kepada keinginan nafsu Ibrahim. Dari lama kesabarannya di atas tanggungannya mencegah nafsu keinginan itu. Ketahuilah, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku mendengar para malaikat itu berkata, orang yang diberikan, lalu tidak mengambil. Niscaya ia mencari, lalu tidak diberi. Maka aku berkata, jikalau ada seperti demikian, maka inilah aku di hadapan engkau, lantaran karena ikatan serta Allah Ta'ala. Kemudian, aku menoleh. Maka tiba-tiba aku bersama pemuda lain yang memberikan sesuatu kepada Ibrahim bin Adam, seraya berkata, Kidelir, engkau suapkanlah. Maka terus menerulah ia menyuapkan aku, sehingga aku tertidur. Waktu aku terbangun, kemanisannya itu dalam mulutku. Syakik berkata, lalu aku berkata, perlihatkanlah tapak tanganmu kepadaku. Lalu aku ambil tapak tangannya. Maka aku cium tapak tangannya, seraya aku berdoa, wahai yang memberi makanan orang-orang yang lapar akan nafsu keinginan. Apabila mereka itu benar-benar mencegahnya, wahai yang mencela dalam batin akan keyakinan, wahai yang menyembuhkan hati mereka dari kecintaannya. Adakah engkau melihat sesuatu keadaan bagi Syakik pada sisi engkau? Kemudian, aku angkat tangan Ibrahim ke langit, seraya aku berdoa. Menurut kadar tapak tangan ini pada sisi engkau dan menurut kadar yang mempunyainya. Dan dengan kemurahan yang ia peroleh daripada engkau. Ia bersungguh-sungguh kepada hamba engkau yang berhajat kelimpahan, kebaikan dan rahmat engkau, walaupun ia tidak berhak yang demikian. Syakik lalu menyambung, maka bangunlah Ibrahim dan berjalan. Sehingga kami mendapati Baitullah Ka'bah.
Diriwayatkan dari Malik bin Dinar bahwa beliau selama 40 tahun ingin roti dengan susu, tetapi tidak dimakannya. Dan pada suatu hari, dihadiahkan orang kepadanya tamar masak, lalu ia berkata kepada teman-temannya, "Makanlah. Aku tiada pernah merasakannya semenjak 40 tahun yang lalu." Ahmad bin Abil Hawari berkata, Abu Sulaiman Ad-Darani ingin kepada roti panas dengan garam. Lalu aku bawa roti tersebut kepadanya. Maka digigitnya sekali gigit, kemudian dicampakannya dan terus menangis, sambil berkata, "Aku tergopoh-gopoh kepada keinginanku, sesudah lama aku berusaha menjauhkannya. Alangkah celakanya aku bercita-cita akan taubat. Maka kurangilah dosaku." Ahmad bin Abil Hawari berkata, "Maka tiada aku melihat lagi ia memakan roti dengan garam, sampai ia bertemu dengan Allah Ta'ala meninggal." Malik bin Daigam berkata, "Aku lalu di Basrah di pasar, maka aku melihat sayur-sayuran. Lalu nafsuku berkata kepadaku, jikalau aku nanti makan sayuran ini. Lalu aku bersumpah bahwa tiada akan aku makan sayuran selama 40 malam." Malik bin Dinar bertempat di Basrah 50 tahun lamanya. Ia tiada memakan sekali-kali tamar masak dan tamar muda. Ia berkata, "Hai penduduk Basrah, aku telah hidup bersamamu 50 tahun. Tiada pernah aku makan tamar masak dan tamar muda kepunyaanmu. Maka tidaklah bertambah pada kamu apa yang kurang daripadaku, dan tiada berkurang daripadaku apa yang bertambah padamu." Ia berkata lagi, "Aku ceraikan dunia semenjak 50 tahun. Diriku ingin kepada susu semenjak 40 tahun yang lalu. Demi Allah, aku tiada memakannya, sehingga aku menghubungi Allah Ta'ala meninggal." Ahmad bin Abi Hanifah berkata, "Aku datangi Daud Atai dan pintunya terkunci. Maka aku mendengar ia berkata, 'Nafsuku, engkau ingin kepada lobak, maka aku berikan makananmu lobak itu. Kemudian, engkau ingin tamar, maka aku bersumpah supaya tiada engkau memakannya selama-lamanya.'" Kata Ahmad seterusnya, "Lalu aku memberi salam dan aku masuk. Tiba-tiba ia sendirian. Pada suatu hari Abu Hazim lalu di pasar. Maka ia melihat buah-buahan, lalu ingin ia akan buah-buah itu. Ia berkata kepada puteranya, 'Belilah untuk kita dari buah-buahan ini yang terpotong. Lagi terlarang. Mudah-mudahan kita akan pergi kepada buah-buahan yang tiada terpotong dan tiada terlarang.' Sesudah dibeli oleh anaknya dan dibawanya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya, 'Engkau telah menipuku, sehingga aku melihat dan ingin. Engkau telah mengalahkan aku, sehingga buah-buahan itu dibeli. Demi Allah, tidak engkau akan merasakannya.' Lalu dikirimkannya buah-buahan itu kepada anak-anak yatim yang miskin. Dari Musa al-Asy'aj di mana ia mengatakan, 'Nafsuku ingin kepada garam yang tidak tertumbuk halus semenjak 20 tahun yang lalu.' Dari Ahmad bin Khalifah yang berkata, 'Nafsuku ingin semenjak 20 tahun yang lalu, di mana ia tidak meminta padaku selain air untuk menghilangkan hausnya. Maka aku tidak menghilangkan hausnya itu.'" Diriwayatkan bahwa Atabah al-Galam mengingini daging sudah 7 tahun lamanya. Lalu sesudah itu ia berkata, "Aku malu pada diriku menolaknya semenjak 7 tahun yang lalu, tahun demi tahun. Maka aku beli sepotong daging atas roti. Aku goreng dan aku tinggalkan di atas roti. Lalu aku bertemu dengan seorang anak kecil, seraya aku bertanya, 'Bukankah engkau anak si Anu dan ayahmu sudah meninggal?' Anak itu menjawab, 'Benar.' Maka aku berikan kepadanya daging itu. Mereka mengatakan bahwa Atabah lalu menangis, seraya membaca ayat. Mereka memberikan makanan dengan kasih sayangnya kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan, terpenjara.
S76 Al-Insan ayat 8. Kemudian, sesudah itu ia tidak pernah merasakannya lagi. Bertahun-tahun, Atabah ingin kepada tamar. Maka pada suatu hari, ia membeli tamar dengan harga 1 kirat 1/20 dinar. Dan diangkatnya sampai malam untuk ia makan pagi. Atabah berkata, lalu berhembuslah angin kencang sehingga menggelapkan dunia. Maka manusia pun terkejut. Lalu Atabah menghadap kepada dirinya seraya berkata, inilah karena keberanianku pada engkau dan pembelianku tamar dengan kirat itu. Kemudian ia berkata kepada dirinya, aku tiada menyangka siksaan manusia selain disebabkan dosa engkau. Atas sanggunganku bahwa engkau tiada merasakan tamar itu. Daud Attai membeli sayur dengan harga setengah fals uang tembaga pada masa itu, dan dengan 1 fals. Ia menghadap malam seluruhnya dengan mengatakan kepada dirinya, celaka engkau hai Daud. Alangkah panjangnya hisab perhitungan amal kamu pada hari akhirat. Kemudian, tiada ia makan sesudah itu, selain roti tiada berlauk. Pada suatu hari Atabah Al-Galam berkata kepada Abdul Wahid bin Zaid bahwa si Anu menyifatkan dari dirinya suatu tempat yang tiada aku kenal dari diriku. Lalu Abdul Wahid menjawab, karena engkau memakan tamar serta roti engkau, dan dia tidak menambahkan sesuatu di atas roti. Maka Atabah menjawab, jikalau aku meninggalkan makan tamar, niscaya aku kenal tempat itu. Lalu Abdul Wahid menjawab, ya dan tempat yang lain dari itu lagi. Atabah pun lalu menangis. Maka berkatalah sebahagian sahabat Atabah kepadanya, kiranya Allah tidak mempertangiskan mata engkau. Adakah engkau menangis di atas tamar? Lalu Abdul Wahid berkata, biarkanlah dia. Karena dirinya sudah mengetahui akan kebenaran cita-citanya tentang meninggalkan itu. Yaitu, apabila ia meninggalkan sesuatu, niscaya tidak akan diulanginya lagi. Ja'far bin Nasar berkata, aku disuruh oleh Junaid membeli untuknya buah tin al-waziri, nama semacam buah-buahan. Sesudah aku beli, lalu diambilnya sebuah ketika makan pagi. Diletakkannya dalam mulutnya, kemudian dicampakannya dan terus ia menangis. Kemudian ia berkata, bawalah. Lalu aku bertanya kepadanya tentang yang demikian. Maka ia menjawab, dipanggil aku oleh pemanggil dengan kata-kata, apakah engkau tidak malu telah engkau tinggalkan dari karenaku? Kemudian engkau kembali lagi kepadanya. Saleh Al-Mari berkata, aku berkata kepada Atta Asalmi, sesungguhnya aku dengan rasa berat membuat sesuatu untukmu. Maka janganlah engkau tolak demi kehormatanku. Lalu Atta menjawab, buatlah apa yang engkau kehendaki. Saleh menerangkan seterusnya, lalu aku bawa kepadanya bersama putraku minuman dari tepung yang sudah aku ramas dengan minyak samin dan air madu. Aku katakan kepadanya, silakan. Sehingga diminumnya. Pada keesokan harinya, aku buat lagi seperti itu. Tetapi ditolaknya dan tidak diminumnya. Lalu aku maki dan mencacinya di atas sikapnya yang demikian. Dan aku mengatakan, Subhanallah, engkau tolak aku atas kehormatanku. Demi ia melihat perasaanku disebabkan yang demikian. Lalu ia menjawab, jangan menyakitkan engkau oleh sikapku ini. Sesungguhnya aku sudah meminumnya pada kali pertama. Dan aku mencoba diriku pada kali kedua untuk meminumnya. Lalu aku tidak sanggup yang demikian. Tiap kali aku bermaksud demikian, lalu aku teringat akan firman Allah Ta'ala. Dihirupnya sedikit dan hampir tidak dapat diteguknya dan kematian datang kepadanya dari segala penjuru. Tetapi dia tidak mati dan di belakangnya siksaan yang keras. S14 Ibrahim ayat 17.
Saleh berkata, lalu aku menangis dan aku berkata pada diriku, aku berada pada suatu lembah dan engkau berada pada lembah yang lain. Asiri Asakati berkata, semenjak 30 tahun yang lalu, nafsuku meminta padaku untuk aku rendamkan daging sembelihan dalam air manis. Tetapi aku tidak memakannya. Abu Bakar Al-Jala berkata, aku kenal seorang laki-laki yang dikatakan kepadanya oleh nafsunya, aku bersabar karena engkau tidak makan 10 hari. Berikanlah kepadaku sesudah itu suatu keinginan yang aku ingini. Lalu laki-laki tersebut menjawab kepada nafsunya, aku tiada menghendaki engkau tahan lapar 10 hari. Tetapi tinggalkanlah nafsu keinginan itu. Diriwayatkan bahwa seorang abid yang banyak beribadah memanggil sebahagian temannya. Lalu abid tersebut mendekatkan roti kepadanya. Maka temannya itu membalik-balikkan roti untuk dipilihnya yang terbaik. Lalu abid itu berkata kepadanya, hai, apa yang Anda perbuat? Apakah tidak Anda ketahui bahwa dalam roti yang tidak Anda sukai itu terdapat demikian banyak hikmahnya dan telah bekerja padanya sekian banyak pembuatnya, sehingga ia berputar dari awan yang membawa air dan air yang menyirami bumi, angin, bumi, binatang ternak dan anak Adam, manusia, sehingga jadilah roti itu kepada Anda. Kemudian Anda sesudah yang tersebut ini Anda membalik-balikannya dan tidak merelainya. Pada hadits disebut yang maksudnya roti itu tidak berputar dan terletak di hadapan engkau sebelum bekerja 360 pembuat padanya. Yang pertama, malaikat Mikail As yang menyukati air dari gudang rahmat. Kemudian para malaikat yang menghalau awan, matahari, bulan, bintang-bintang, para malaikat angin dan binatang bumi. Dan yang terakhir dari mereka itu ialah tukang roti. Kalau kamu hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup kamu menghitungnya. S14 Ibrahim ayat 34. Sebahagian mereka mengatakan, aku datangi Qasim Al-Jawi, lalu aku tanyakan tentang zuhud. Yang manakah yang dikatakan zuhud? Maka Qasim Al-Jawi menjawab, apa saja yang engkau dengar padanya, maka engkau hitung kata-kata. Lalu Qasim itu diam. Maka aku tanyakan, apakah yang engkau katakan lagi? Lalu ia menjawab, ketahuilah bahwa perut itu dunia hamba Allah. Maka sekedar yang dimilikinya dari perutnya itu, dimilikinya dari zuhud. Dan dengan kadar yang dimiliki oleh perutnya itu, ia dimiliki oleh dunia. Pada suatu kali Bishr bin Al-Had sakit. Lalu ia datang kepada Abdurrahman Tabib, menanyakan tentang sesuatu makanan yang sesuai dengan dia. Maka menjawab tabib, Anda menanyakan aku. Apabila aku terangkan kepada Anda, niscaya Anda tidak akan menerima daripadaku. Bishr bin Al-Hads menjawab, terangkanlah kepadaku, supaya aku dengar. Tabib menjawab, Anda minum sakai jabin, terbuat dari cuka dan madu. Anda menghirup safarjal dan sesudah itu Anda makan isfizibat. Lalu Bishr bertanya, tahukah Anda sesuatu yang lebih murah dari sakai jabin yang dapat menggantikannya? Abdurrahman Tabib menjawab, tidak. Lalu Bishr menjawab, aku tahu. Apakah itu? Tanya Tabib. Bishr menjawab, al-handaba dengan cuka. Kemudian, Bishr bertanya lagi, tahukah Anda sesuatu yang lebih murah dari safarjal yang dapat menggantikannya? Tabib menjawab tidak. Bishr menjawab, aku tahu. Apakah itu? Tanya Tabib. Bishr menjawab, al-hurnub as-syami. Bishr bertanya pula, tahukah Anda sesuatu yang lebih murah dari isfizibat yang dapat menggantikannya? Tabib menjawab tidak. Bishr menjawab, aku tahu, yaitu air himis, kacang putih dengan minyak samin sapi dan yang serupa dengan dia.
Lalu Abdurrahman tabib berkata kepada Bishr, "Anda lebih tahu daripadaku tentang ketabiban. Maka mengapakah Anda bertanya kepadaku? Dengan ini tahulah kita bahwa mereka itu mencegah diri dari keinginan nafsu syahwat dan dari kekenyangan dengan makanan. Mereka mencegah itu karena faedah-faedah yang telah kami sebutkan. Dan pada setengah waktu karena mereka berada dalam keadaan tidak dibersihkan oleh yang halal, maka mereka tidak mempermudahkan untuk dirinya selain sekadar darurat. Dan keinginan nafsu syahwat itu tidak termasuk bahagian darurat. Sehingga Abu Sulaiman pernah berkata, garam itu suatu keinginan karena tambahan atas roti. Dan di balik roti itu nafsu keinginan. Inilah tingkat penghabisan orang yang tak sanggup atas yang demikian. Maka seyogyanya tidak lalai tentang dirinya dan tidak terjerumus dalam keinginan nafsu syahwat. Maka cukuplah keborosan bagi manusia bahwa ia makan setiap yang diingininya dan berbuat setiap yang menjadi hawa nafsunya. Maka seyogyanya ia tidak membiasakan memakan daging. Alira berkata, siapa yang meninggalkan makan daging 40 hari, niscaya buruklah kejadiannya. Dan siapa yang terus-menerus makan daging 40 hari, niscaya kesatlah hatinya. Dan ada yang mengatakan bahwa terus-menerus makan daging itu mempunyai kecanduan, seperti kecanduan hamar, alkohol. Bagaimanapun ia lapar dan nafsunya ingin bersetubuh, maka tiada seyogyanya ia makan dan bersetubuh. Ia memberikan kepada nafsunya dua keinginan, maka kuatlah keinginan itu kepadanya. Kadang-kadang nafsu itu meminta makan untuk rajin bersetubuh. Disunatkan tidak tidur waktu kenyang, karena ia mengumpulkan antara dua kelalaian. Lantaran itu, maka terbiasalah ia pelesuan tubuh, dan kesatlah hatinya karena yang demikian. Tetapi hendaklah ia mengerjakan salat atau duduk, lalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya itulah yang lebih mendekatkan kepada syukur. Pada hadits tersebut, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan salat. Dan janganlah kamu tidur atas makanan, tidur sedang kekenyangan, maka kesatlah hatimu. Sekurang-kurangnya yang demikian itu mengerjakan salat 4 rakaat atau membaca tasbih 100 kali atau membaca sejuz Al-Quran sesudah baru saja makan. Adalah Sufyan ats-Tsauri apabila kenyang pada malam hari, lalu ia hidupkan malam tersebut dengan ibadah. Dan apabila ia kenyang pada siang hari, niscaya disambungkannya dengan salat dan zikir. Ia mengatakan, telah kenyang budak hitam itu dan memayahkannya untuk melayani tuannya. Pada suatu kali Sufyan berkata, keledai itu kekenyangan dan menyusahkannya. Manakala mengingini sesuatu makanan dan buah-buahan yang baik, maka seyogyanya meninggalkan roti dan memakan buah-buahan itu sebagai ganti dari roti, supaya menjadi makanan dan tidak menjadi penyedapan semata-mata, agar tidak terkumpul bagi nafsu antara kebiasaan dan keinginan. Sahal memandang kepada Ibnu Salim dan dalam tangannya roti dan tamar. Lalu Sahal berkata kepadanya, mulailah dengan tamar. Kalau terdapat kecukupan bagi engkau dengan tamar itu, maka baik sekali. Kalau tidak, ambillah roti sesudah itu sekedar keperluan engkau. Manakala diperoleh makanan halus dan kasar, maka hendaklah didahulukan makanan halus, karena tidak akan mengingini lagi makanan kasar sesudahnya. Kalau didahulukan makanan kasar, niscaya akan makan lagi makanan halus karena kehalusannya. Setengah mereka berkata kepada sahabat-sahabatnya, jangan engkau makan yang diingini. Kalau engkau makan, maka jangan engkau cari. Kalau engkau cari, maka jangan engkau cintai. Dan mencari sebahagian dari bermacam-macam roti itu nafsu keinginan namanya. Abdullah bin Umar berkata,
tiada buah-buahan yang datang kepada kami dari Irak yang paling kami sukai, selain dari roti. Ia memandang roti itu sebagai buah-buahan. Kesimpulannya, tiada jalan kepada menyia-nyiakan nafsu dalam keinginan-keinginan yang diperbolehkan dan menurutinya dalam setiap hal. Maka dengan kadar yang dicukupkan oleh seorang hamba Allah dari nafsu keinginannya itu ditakuti akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat, kesenanganmu telah kamu habiskan dalam kehidupanmu di dunia dan kamu telah bersukacita dengan itu. S46 Al-Kahf ayat 20. Dan dengan kadar ia menentang hawa nafsunya dan meninggalkan keinginannya itu, ia akan memperoleh kesenangan pada hari akhirat dengan keinginan-keinginannya. Setengah ulama dari penduduk Basrah berkata, nafsuku bertengkar dengan aku karena ingin kepada roti beras dan ikan. Lalu aku cegah keinginan itu. Maka kuatlah tuntutannya dan sangat beratlah perjuanganku menentangnya selama 20 tahun. Tatkala ulama tersebut tadi meninggal, lalu berkata sebahagian mereka, aku bermimpi dia dalam tidurku. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau? Ia menjawab, tiada yang lebih baik untuk aku terangkan. Apa yang dipertemukan aku oleh Tuhanku dari berbagai macam nikmat dan kemuliaan. Dan adalah yang mula pertama ia menerimakan aku itu, roti beras dan ikan. Ia berfirman, makanlah hari ini menurut keinginanmu dengan puas, tanpa perhitungan. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, makan dan minumlah dengan penuh kepuasan. Disebabkan perbuatan baik yang telah kamu kirimkan lebih dahulu di hari yang lampau. S69 Al-Kahf ayat 24. Mereka telah mendahului dengan meninggalkan nafsu syahwat. Karena itulah Abu Sulaiman berkata, meninggalkan sesuatu nafsu syahwat dari nafsu-nafsu syahwat itu lebih bermanfaat bagi hati daripada puasa setahun dan bangun mendirikan salat setahun. Kiranya Allah memberi taufik kepada kita bagi yang diridainya. Penjelasan, perbedaan hukum lapar dan keutamaannya dan perbedaan keadaan manusia tentang lapar. Ketahuilah bahwa tuntutan yang paling jauh pada semua pekerjaan dan budi pekerti ialah di tengah-tengah sedang. Karena pekerjaan yang baik ialah di tengah-tengah. Masing-masing dari kedua tepi pekerjaan yang dimaksud adalah tercela. Dan apa yang telah kami bentangkan tentang keutamaan lapar, kadang-kadang menunjukkan kepada bersangatan padanya itu diminta, dituntut. Dan jauhlah yang demikian. Akan tetapi setengah dari rahasia hikmah syariat agama ialah bahwa tiap-tiap yang diminta oleh tabiat manusia itu, tapi yang terjauh, dan ada padanya kerusakan, maka datanglah syariat agama dengan keras mencegah, melarangnya. Di atas cara yang menunjukkan pada orang bodoh bahwa yang dicari, yang dituntut ialah melawani apa yang dikehendaki oleh tabiat manusia itu sejauh mungkin. Dan orang yang berilmu mengetahui bahwa yang dimaksud ialah di tengah-tengah. Karena tabiat manusia apabila menuntut sangat kenyang, maka agama seyukyalah memuji sangat lapar. Sehingga tabiat manusia itu adalah penggerak dan agama itu pencegah. Lalu keduanya berlawanan dan berhasil yang sedang di tengah-tengah. Karena orang yang sanggup secara keseluruhan mencegah keinginan tabiatnya itu amat jauh dari kenyataan, maka ia tahu bahwa ia tidak berkesudahan kepada penghabisan. Karena jikalau ada orang yang berlebih-lebihan melawan tabiatnya, niscaya pada agama juga ada yang menunjukkan atas buruknya yang demikian. Sebagaimana agama bersangatan memuji bangun malam hari untuk salat dan puasa siang hari. Kemudian,
Ketika diketahui oleh Nabi Saud tentang keadaan sebahagian mereka, sahabatnya berpuasa sepanjang waktu dan bangun malam seluruhnya, lalu beliau melarang yang demikian. Apabila Anda telah mengetahui ini, maka ketahuilah bahwa yang lebih utama, afdal, dengan mendasarkan kepada sifat tabiat manusia yang sedang itu, bahwa makan kira-kira tidak merasa berat perut dan tidak merasa dengan pedih lapar. Tetapi ia lupa kepada perutnya, lalu tidak sekali-kali membekas lapar padanya. Sesungguhnya yang dimaksud dari makan itu, kekekalan hidup, kekuatan ibadah, dan berat perut itu mencegah ibadah. Dan pedih lapar juga membimbangkan hari dan mencegah dari ibadah. Maka yang dimaksud itu, bahwa makan dengan makan yang tidak meninggalkan bekas bagi yang dimakan, supaya adalah ia menyerupai dengan malaikat. Dan para malaikat itu sesungguhnya kudus, suci dari beratnya makanan dan pedihnya lapar. Dan maksud manusia itu mengikuti para malaikat. Apabila tidak ada bagi manusia dari kenyang dan lapar, maka keadaan yang terjauh dari dua tepi itu ialah di tengah-tengah, yaitu sedang, itidal. Tuntutan manusia buat jauh dari tepi-tepi yang berhadapan ini dengan kembali kepada di tengah-tengah adalah seperti semut yang dicampakkan di tengah-tengah lingkaran yang dipanaskan atas api, yang dicampakkan di atas lantai. Maka semut itu lari dari kepanasan lingkaran, dan lingkaran itu mengelilinginya. Ia tidak sanggup keluar dari lingkaran tersebut, maka senantiasalah ia lari, sehingga ia tetap pada pusat markas, yaitu di tengah-tengah. Kalau ia mati, maka matilah ia di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah itu adalah tempat terjauh dari kepanasan yang ada dalam lingkaran yang mengelilinginya. Maka seperti demikian juga nafsu keinginan yang mengelilingi manusia, sebagai pengelilingan lingkaran tersebut dengan semut, dan para malaikat di luar dari lingkaran itu, dan tak ada harapan bagi manusia untuk keluar. Manusia itu ingin menyerupai malaikat pada kelepasan. Maka yang lebih menyerupainya dengan para malaikat ialah jauh. Yang terjauh tempat dari tepi-tepi itu ialah tengah-tengah. Maka jadilah tengah-tengah itu yang dicari pada semua hal yang berhadapan ini. Dan mengenai itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, sebaik-baik pekerjaan ialah yang di tengah-tengah. Dan kepadanya lah disyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, dan makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. S7 Al-A'raf ayat 31. Manakala manusia tiada lapar dan kenyang, niscaya mudahlah baginya ibadah dan berpikir, ringanlah pada dirinya dan kuatlah beramal dengan keringanan itu. Akan tetapi ini adalah sesudah kesederhanaan tabiat. Adapun pada permulaan pekerjaan, apabila nafsu itu galak, rindu kepada segala keinginan, cenderung kepada berlebih-lebihan, maka kesederhanaan itidal tiada bermanfaat. Tetapi tak boleh tidak dengan bersangatan menyakitkan nafsu itu dengan kelaparan, sebagaimana menyakitkan hewan yang tidak terlatih dengan kelaparan, pukulan dal, sehingga ia sederhana, lurus. Apabila hewan itu telah terlatih, lurus dan kembali kepada kesederhanaan, niscaya ditinggalkan penyiksaan dan menyakitkannya. Dan karena rahasia inilah, guru syaikh itu menyuruh muridnya dengan apa yang tidak dilakukannya pada dirinya sendiri. Ia menyuruh muridnya lapar dan ia sendiri tidak lapar. Ia melarang muridnya buah-buahan dan keinginan-keinginan, dan ia sendiri kadang-kadang tidak melarang daripadanya. Karena ia telah selesai mendidik dirinya, lalu tidak perlu lagi menyiksakannya.